Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Permadi, NPM 192191138 dari kelas D Pendidikan Jasmani angkatan 2019. Nah, dalam mata kuliah Ilmu Gizi kali ini saya akan menjelaskan proses pencernaan, penyerapan, metabolisme, dan karbohidrat, lemak, dan juga protein. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pencernaan. Nah, pencernaan merupakan sebuah proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup memproses sebuah zat dalam rangka untuk mengubah secara kimia atau mekanik sesuatu zat menjadi nutrisi. Nah, pencernaan terjadi pada metabolisme multisel, sel, dan tingkat subsel. Biasanya itu terjadi pada hewan ya. Nah, pencernaan biasanya dibagi menjadi aktivitas mekanik dan kimia. Nah, dalam kebanyakan vertebrata, pencernaan adalah suatu proses banyak tingkat dalam sebuah sistem pencernaan setelah ingesti dari bahan mentah. Nah, kebanyakan organisme lain. Proses ingesti biasanya itu melibatkan beberapa tipe manipulasi mekanik. Nah, pencernaan dibagi menjadi 5 proses terpisah. Yang pertama itu ingesti. Nah, apa itu ingesti? Yaitu menaruh makanan di mulut. Nah, yang kedua ada pencernaan mekanik, mastikasi atau penggunaan gigi untuk merobek atau menghancurkan makanan dan menyalurkannya ke perut. Nah, selanjutnya ada pencernaan kimiawi. Dalam pembahasan penambahan kimiawi, diantaranya ada asam, bile, enzim, dan air. Itu untuk memecah molekul kompleks menjadi struktur yang sederhana. Nah, yang selanjutnya ada penyerapan. Nah, penyerapan ini merupakan suatu gerakan nutrisi dari sistem pencernaan ke sistem sirkulator dan impetik kapilaris. Nah, melalui osmosis, transport aktif, dan difusi. Nah, selanjutnya ada penyingkiran. Material yang tidak dicerna dari trek pencernaan melalui difaksi. Nah, yang kedua saya di sini akan menjelaskan tentang proses penyerapan. Nah, proses penyerapan pada umumnya terjadi dalam usus halus, jejunum, dan ileum. Nah, di sana terdapat banyak lipatan atau disebut jonjot usus atau villi ya. Villi memiliki fungsi memperluas permukaan penyerapan sehingga makanan dapat terserap dengan lebih efisien. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metabolisme. Nah, metabolisme ini merupakan
sebuah proses kecepatan tubuh dan dalam mencerna, menyerap dan mengsimilasi makanan untuk diubah menjadi sebuah energi. Nah, semakin cepat metabolisme itu, semakin cepat pula proses pembakaran kalori. Nah, sehingga berat badan ideal yang sehat itu akan tetap terjaga. Nah, terdapat beberapa cara, yaitu cara untuk meningkatkan metabolisme tubuh kita. Nah, diantaranya itu ada kita perbanyak asupan proteinnya. Yang kedua, banyak melakukan olahraga, istirahat yang cukup, asupan yang cairan yang cukup, serta kita makan teratur ya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang karbohidrat. Nah, karbohidrat itu merupakan senyawa organik yang paling melimpah di bumi. Nah, karbohidrat ini memiliki berbagai fungsi ya dalam tubuh makhluk hidup, terutama sebagai bahan bakar, misalnya glukosa. Nah, cadangan makanan misalnya pati pada tumbuhan dan glukogen pada hewan. Nah, dan materi pembangun misalnya itu selulosa pada tumbuhan, serta kitin pada hewan dan jamur. Pada proses fotosintesis tumbuhan berklorofil dan beberapa organisme lain mengubah karbon dioksida menjadi karbohidrat. Ahli nutrisi membagi karbohidrat menjadi dua, yaitu karbohidrat sederhana ya. Sebagai contoh misalnya ada gula pasir dan permen. Dan ada karbohidrat kompleks. Nah, misalnya itu ada gandum utuh dan makanan yang mengandung serat seperti buah-buahan seperti ini. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang lemak. Nah, lemak ini merupakan salah satu kelompok yang termasuk pada golongan lipid. Nah, yaitu senyawa organik yang terdapat di alam serta tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik nonpolar. Nah, lemak ini terdapat pada hampir semua bahan pangan dengan kandungan yang berbeda-beda. Nah, lemak berbeda-beda. Sebagai contoh itu lemak hewani mengandung banyak sterol yang disebut kolesterol. Sedangkan lemak nabati itu mengandung fitosterol ya. Fitosterol dan lebih banyak mengandung asam lemak yang tak jenuh sehingga umumnya berbentuk cair. Lemak juga ini merupakan sumber energi yang lebih efektif dibanding dengan karbohidrat dan protein. 1 gram lemak itu terdapat menghasilkan 9 kcal, sedangkan karbohidrat dan protein itu menghasilkan sekitar 4 kcal atau gram ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan ada protein. Nah, protein ini merupakan kelompok biomolekul berukuran besar yang terbentuk dari
Satu rantai panjang asam amino atau lebih. Nah, protein ini memiliki banyak fungsi dalam makhluk hidup. Di antaranya itu untuk mempercepat reaksi-reaksi metabolisme, mereplikasi DNA, menanggapi rangsangan, memberi bentuk sel dan tubuh, dan memindahkan molekul dari suatu lokasi ke lokasi yang lain. Nah, ada juga di sini perbedaan utama antara satu protein dan protein lainnya itu adalah urutan asam amino. Asam aminonya itu yang ditentukan oleh urutan nukleotida dari gen-gen, dan biasanya itu menyebabkan lipatan protein menjadi struktur 3 dimensi. 3 dimensi itu khusus yang sesuai dengan fungsinya masing-masing. Mungkin sekian penjelasan dan pemaparan dari saya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau salah ucapan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.